Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah sedimentologi dengan materi bahasan mekanisme transportasi dan pengendapan. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana material sedimen akan mengalami transportasi, bahkan mulai dari erosi sampai bagaimana proses yang menyebabkan material tersebut mengalami pengendapan. Nanti kita akan singgung sedikit mengenai hal tersebut dengan kaitannya pada hukum-hukum fisika sederhana yang berkaitan dengan sifat-sifat fluida yang menjadi pembawa dari material sedimen tersebut. Nah, sebagai pendahuluan, proses yang sangat mempengaruhi batuan sedimen dalam pembentukannya adalah saat material sedimen mengalami transportasi dan bagaimana material sedimen tersebut terendapkan. Karena saat transportasi itu dia akan mempengaruhi tekstur dari batuan sedimen yang sudah terbentuk nantinya, dan pada saat dia diendapkan mulai dari proses transportasi tadi, dia akan mempengaruhi bentukan-bentukan struktur sedimen yang terdapat pada batuan sedimen tersebut. Kemudian pada materi ini kita memiliki 3 capaian pembelajaran. Jadi diharapkan dari materi ini mahasiswa mampu memahami mekanisme transportasi sedimen. Kemudian mahasiswa mampu memahami mekanisme pengendapan sedimen, dan mahasiswa mampu melakukan interpretasi mengenai mekanisme transportasi dan pengendapan batuan sedimen yang dijumpai di lapangan berdasarkan dari hukum geologi, yaitu the present is the key to the past. Yang pertama, kita akan mengenal dulu, seperti yang sudah kalian pernah tahu, bahwa ada 3 agen geologi utama yang mempengaruhi proses transportasi tersebut. Yang pertama adalah angin, kedua adalah air, yang ketiga adalah es. Nah, pergerakan dari material sedimen itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah adanya gravitasi, kemudian bisa disebabkan oleh aliran di dalam air, bisa disebabkan oleh pergerakan angin, kemudian bisa disebabkan oleh pergerakan gletser atau es. Jadi ini adalah yang menyebabkan si material sedimen tadi bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nanti yang kita kenal dengan nama transportasi material sedimen. Proses transportasi atau interaksi butiran dengan media angkutnya akan mempengaruhi bentuk, tekstur batuan sedimen dan struktur batuan sedimen. Jadi selama proses material tersebut terangkut, maka dia akan memberikan gambaran pada batuan sedimen yang nantinya akan terbentuk itu dari sisi teksturnya. Jadi tekstur itu adalah hubungan antara satu butiran dengan butiran lain. Jadi tekstur itu menjelaskan hubungan antara satu butiran dengan butiran lain. Dia sifatnya individual antar butiran, dan bahkan membahas setiap butiran dari bentuknya, kemudian hubungan antar butirnya, kemudian pemilahan butirnya. Itu yang akan terpengaruh dari proses transportasi ini tadi. Kemudian dari struktur batuan sedimennya, di mana struktur ini yang menjelaskan hubungan antara kumpulan satu material sedimen dengan kumpulan satu material sedimen lainnya. Bagaimana dia diendapkan, energinya seperti apa, apakah dia terpilah dengan baik sehingga dia menghasilkan lapisan-lapisan yang baik, ataukah dia terpilah dengan buruk akibat pengaruh dari sifat fluidanya yang menyebabkan pemilahan tidak bisa terjadi dengan baik. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Jadi pada dasarnya konsep yang kita gunakan adalah the present is the key to the past. Jadi jika kita bisa memahami proses-proses yang terjadi pada material sedimen sekarang, itu bisa kita gunakan sebagai analog untuk memahami karakter-karakter dari batuan sedimen yang dulunya pernah ada. Misal
kita mengamati proses sedimentasi yang terjadi pada tubuh sungai, bagaimana yang terjadi pada channel, bagaimana yang terjadi pada point bar, bagaimana yang terjadi pada bagian hilir dari si channel tersebut, atau nanti akan ada moat bar atau endapan estuarinya. Nah, dengan memahami karakter-karakter dari material sedimen yang terjadi saat ini, maka kita bisa menggunakannya sebagai analog untuk mempelajari batuan-batuan sedimen yang sudah terbentuk. Jika dia memiliki fitur seperti ini, maka proses yang menyebabkan dia adalah yang seperti kita pernah lihat di lapangan dengan kondisi yang sekarang. Itu yang dimaksud dengan hukum the present is the key to the past. Bagaimana kita menganalisis proses transportasi dan deposisi material sedimen? Kita bisa mulai dari hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini dia menjelaskan, jadi partikel yang ukurannya lebih kecil dia akan mengendap lebih dahulu dibandingkan partikel yang ukurannya lebih besar, dengan catatan dia memiliki density yang sama. Kita bisa lihat pada formula di sebelah kiri ini, di mana W adalah kecepatan dari pengendapan, kemudian ini adalah density dari partikel, jadi rho dari material sedimen, massa jenis dari material sedimennya. Kemudian ini adalah massa jenis dari fluidanya, ini percepatan gravitasi dibagi dengan viskositas fluidanya, ya, kekentalan dari fluidanya. Dan dia juga memiliki pengaruh dari si diameter partikel sedimennya, ya. Secara umum sifat fisik dasar dari fluida yaitu ada viskositas dan densitas, kekentalan dan massa jenis dari fluida. Jadi semakin encer si fluida itu adalah zat yang dapat mengalir, jadi baik itu cair maupun dia gas, itu adalah fluida, ya. Jadi semakin encer fluidanya, maka dia akan semakin mudah mengalir. Semakin rendah viskositasnya, semakin encer dia, maka dia akan memiliki potensi untuk membentuk satu aliran yang justru acak atau sifatnya turbulen. Nah, sayangnya hukum Stokes hanya berlaku pada kondisi pengendapan sedimen yang statik, yang diam, pada fluida yang tidak bergerak. Jadi yang bergerak hanya si sedimennya saja, sedangkan fluida tidak bergerak. Maka perlu kita pertimbangkan lagi bagaimana perilaku partikel saat fluidanya juga bergerak, dan ini kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi kenapa tadi kita perlu mengenal hukum Stokes dulu? Karena ada kaitannya dengan bagaimana density dan viscosity mempengaruhi pengendapan dari satu partikel, ya. Kita bisa lihat density yang sama, materialnya lebih kecil, dia akan lebih cepat mengendap, ya. Nah, sedangkan pada faktanya di lapangan, hukum Stokes ini susah untuk bekerja karena fluidanya juga bergerak sebenarnya. Maka untuk menggambarkan kondisi tersebut, kita akan menggunakan Reynolds number ini, ya. Jadi Reynolds number ini juga sama, dia dipengaruhi oleh kecepatan dari partikel itu bergerak, kemudian diameter dari partikel itu bergerak, dan sekali lagi dipengaruhi oleh density dan viscosity dari partikel dan dari fluidanya. Jadi karena sifat fluida tadi dipengaruhi oleh viskositas dan densitasnya, maka tetap akan digunakan dua hal ini. Reynolds number tadi itu menjelaskan kapan akan terbentuk satu aliran laminar dan kapan akan terbentuk satu aliran turbulen. Aliran yang sifatnya laminar akan terbentuk pada saat nilai dari Reynolds number itu kurang dari 500, ya. Jadi ini menjelaskan dengan fluida yang memiliki kekentalan yang tinggi, jadi viskositasnya tinggi dan bergerak lambat, ya.
Nah, fluida yang memiliki viskositas tinggi dan bergerak lambat, dia akan memiliki potensi untuk terbentuk aliran laminar, apalagi didukung dengan saluran yang dangkal. Jadi tempat dia tertransportasi itu dangkal, maka dia akan memiliki potensi untuk terbentuk aliran laminar. Contohnya pada pergerakan lumpur dan es, di mana viskositasnya cukup tinggi. Kemudian pada high Reynolds number, jadi nilai Reynolds number yang tinggi di atas 2000, maka dia akan memiliki potensi untuk terbentuknya aliran turbulen, di mana viskositasnya rendah, artinya fluida tersebut encer dan ditambah dengan kecepatan yang tinggi, maka dia akan berpotensi membentuk satu aliran turbulen, ya. Contohnya adalah pada udara dan air yang viskositasnya relatif rendah, ya. Ini adalah aplikasi dari Reynolds number tadi untuk menjelaskan kapan dia akan terbentuk aliran laminar dan kapan dia akan terbentuk aliran turbulen, ya. Ini adalah contoh bagaimana, ya, satu aliran turbidit, ya, saat dia memasuki kondisi standing body of water, jadi air yang lebih luas. Contohnya dari channel sungai masuk ke lingkungan laut. Jadi ada dua kondisi. Yang A, ini kondisinya adalah ketika dia memasuki body of water, standing body of water, fluidnya dia memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan standing body of waternya. Maka dia akan menyebabkan aliran tersebut mengambang menjadi suspensi di sini, dan nanti akan tersortasi dengan gravitasi, di mana yang lebih berat, lebih kecil dia akan mengendap terlebih dahulu, seperti hukum Stokes yang sudah kita bahas di awal. Kondisi kedua, ya, jadi saat satu high density turbidity currents enter the standing body of water, ya. Jadi kondisi terbalik ini, di mana yang berasal dari satu saluran yang lebih kecil, dia memiliki density yang lebih besar, ya. Bisa karena salinity-nya atau hal yang lain menyebabkan density-nya lebih besar. Maka dia akan mengalir, ya, di bawah dari standing body of water. Dia akan turun dan menyebabkan density flow, ya, aliran yang dense. Jadi ini ketika standing body of waternya memiliki density yang lebih besar. Kita bisa lihat gambar ini. Jadi di sini ada dua jenis aliran. Yang pertama ada aliran laminar dan di sini ada aliran turbulen, ya. Nah, mari kita perhatikan dasar cekungannya. Pada saat dasar cekungannya smooth, ya, dengan kecepatan yang relatif sama, maka dia akan menghasilkan aliran laminar, ya. Nah, kemudian saat dia memiliki dasar cekungan yang kasar, ini yang terjadi adalah proses yang kita sebut sebagai hydraulic jam. Jadi di sini proses transisi ini Reynolds number-nya berkisar antara 500 sampai 2000. Jadi tiba-tiba dari yang salurannya smooth bertemu dengan saluran yang kasar, maka disinilah yang akan menyebabkan terjadinya aliran turbulen itu tadi, karena adanya hydraulic jam ini tadi, ya. Yang smooth tiba-tiba kasar, ini yang menyebabkan salah satu terjadinya aliran turbulen, ya. Nah, kemudian
Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana jenis aliran, dan sekarang bagaimana si partikel tadi terangkat. Ini dijelaskan oleh efek Bernoulli. Jadi sama halnya bagaimana pesawat itu bisa terbang, dia membutuhkan setidaknya 3 gaya yang akan menyebabkan Bernoulli effect ini tadi ya. Yang pertama adalah aliran, jadi gaya yang mendorong dia, adanya aliran, gaya yang mendorong si partikel. Nah, jika gaya yang mendorong si partikel ini tadi lebih besar, maka dia bisa melawan dari dark force ini tadi, gaya yang menahan. Jadi ada gaya yang menahan dari depan si fluida tadi saat dia mau bergerak. Tapi kalau si aliran yang mendorong lebih besar, maka dia akan bergerak ya. Kemudian ada gravity, ada gaya tarik bumi ya, yang menyebabkan dia tetap bertahan di bawah. Ini tergantung nanti apakah si aliran ini tadi mampu menghasilkan satu energi yang besar sehingga dia menyebabkan dark force ini tadi seolah-olah mengungkit si material ini tadi sehingga dia terangkat ya. Ini yang disebut sebagai Bernoulli effect atau lift force-nya ya. Jadi di si partikel ini tadi terangkat. Coba kita lihat di gambar berikutnya. Jadi di sini, nah terangkatnya si partikel itu tadi itu ada kaitannya dengan bentuk si partikelnya. Sama halnya dengan bagaimana sayap pesawat didesain, flap dan aileron itu untuk melakukan take off dan landing. Jadi dia akan melawan dari si drag force-nya tadi. Saat dia menunjukkan bentuk yang memungkinkan dia untuk terangkat, maka dia akan terangkat jika tekanannya memungkinkan ya, alirannya memungkinkan. Jadi fluid force ini tadi yang menyebabkan dia salah satunya terangkat, dan direction dari si movement ini adalah tergantung dari bentuk si material sedimen tersebut ya. Kalau dia tidak mampu untuk mengangkat akibat tidak ada bentukan yang mendukung untuk dia menyebabkan Bernoulli effect, maka dia akan terseret di dasar dari cekungan itu tadi, atau dia akan menggelinding. Nanti tergantung dari bentuk si partikelnya ya. Kalau bentuknya pipih partikelnya, tidak mungkin dia akan menggelinding. Tapi kalau bentuknya relatif rounded sampai subrounded, maka ada kemungkinan dia bisa menggelinding. Atau saat dia tidak memungkinkan untuk kedua hal itu, dia bisa terangkat, loncat ya, yang kita kenal dengan saltation. Nah, jadi secara umum the mechanism of vertical movement itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah bed load. Jadi bed load itu ada saltation, jadi dia lompat ini tadi. Ini berarti Bernoulli effect-nya bisa bekerja, dia loncat, kemudian turun lagi, kemudian dia loncat lagi, dia turun lagi, atau dia terseret di dasar cekungan ya, atau rolling atau sliding. Jadi ada dua. Nah, kalau ini dia bouncing. Tapi keduanya ini adalah mekanisme transportasi dari partikel sedimen secara bed load. Kemudian ada yang suspensi, dia melayang-layang di fluida tersebut. Ini adalah suspensi. Tapi pada dasarnya sama. Suspensi ini karena partikelnya memiliki density yang kecil dan si force-nya tadi yang mendorong tadi, flow-nya lebih besar sehingga dia akan terus melayang. Sedangkan ini dia memiliki massa jenis yang lebih besar dan gravity akan menariknya ke bawah lagi. Ya, awalnya juga yang suspensi ini tadi harus diangkat dulu oleh Bernoulli effect tadi ya, supaya dia bisa menjadi satu aliran suspensi. Ini adalah gambaran lain dari transportasi material sedimen. Jadi ada yang bed load, rolling, sliding, atau dia saltation. Kemudian ada yang suspended load. Suspended load ini dia melayang-layang di fluida tersebut, baik air maupun angin. Nah, yang tidak kalah penting untuk memahami proses sedimentasi adalah Ford number ya.
Jadi Ford number ini dia menjelaskan rasio antara gaya yang diperlukan untuk menghentikan pergerakan satu partikel. Ya. Jadi, satu partikel kapan dia akan mengalami pengendapan itu tadi terpengaruh oleh yang kita kenal sebagai Ford number. Di sini yang paling utama adalah velocity dari partikelnya, kecepatan dari partikelnya. Ya. Nah, sayangnya Ford number yang dijelaskan di awal ini adalah untuk satu channel yang tertutup. Contohnya seperti pipa, seperti saluran-saluran terowongan yang dia tertutup. Nah, tapi untuk menjelaskan kondisi transportasi sedimen di lapangan, lebih banyak kita menggunakan yang berada pada saluran terbuka. Jadi disesuaikan untuk Ford number-nya. Di sini hanya menggunakan current velocity dan kedalaman dari channel. Ya, jadi kedalaman dari channel akan mempengaruhi si kecepatan pengendapan dari si material sedimen. Jadi Ford number ini seperti yang sudah dijelaskan, dia merupakan rasio antara gaya yang diperlukan untuk menghentikan pergerakan satu partikel, ya, berkaitan dengan kecepatan fluida. Kita bisa lihat semakin besar kecepatan fluidanya, maka Ford number-nya juga akan semakin besar, ya. Nah, ini adalah hubungan antara Ford number dengan bentuk dari lapisan yang akan kita jumpai di lapangan akibat produk dari transportasi dan pengendapan. Ketika Ford number-nya lebih dari 1, maka kita akan menyebut dia sebagai upper flow regime. Jadi kecepatannya tinggi, ya. Kecepatannya tinggi, dia akan membentuk lapisan yang datar atau lapisan-lapisan anti-dune. Tapi saat Ford number-nya kurang dari 1, ya, berarti kecepatannya dia lebih rendah, maka lapisan-lapisan yang akan terbentuk berupa dunes dan ripple, ya. Itu yang akan kita jumpai. Jadi bagaimana si proses transportasi dan pengendapan tadi, dia akan mempengaruhi struktur dari batuan sedimen, khususnya adalah bentuk lapisan yang akan terbentuk. Ini adalah Hultstrom diagram, di mana Hultstrom diagram ini dia menjelaskan kapan partikel akan terangkat, akan mengalami erosi, kapan partikel akan mengalami pengendapan. Kita bisa lihat dari sini yang dibandingkan adalah ukuran butir, jadi grain size, dan flow velocity, kecepatan aliran, ya, cm per second. Clay, ya, dia membutuhkan energi yang sangat rendah untuk tertransport sebagai bed load, ya. Kemudian semakin besar ukurannya, maka dia akan membutuhkan energi yang semakin tinggi untuk mengalami erosion dan transportasi. Tapi kita lihat di sini, ya, clay ternyata dia membutuhkan energi yang sangat besar untuk melakukan erosi juga, mirip dengan yang terjadi pada ukuran cobbles. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya consolidated mat. Jadinya sifat kohesif dari si mat tersebut, si lumpur tersebut. Mat ini adalah ukuran butir lempung sampai lanau. Jadi kedua ukuran butir itu saat dia tercampur tidak terpisahkan, maka kita akan sebut sebagai mat, ya, baik dia clay maupun silt. Nah, saat dia sudah mengalami consolidated, artinya ada gaya kohesi yang terjadi pada partikel lempung tersebut. Maka energi yang dibutuhkan untuk melakukan erosi, dia akan semakin besar, lebih besar dibandingkan yang ukurannya sen.
tadi yang kita lihat Bernoulli effect ada kaitannya dengan diameter dari si partikelnya ya. Ini adalah batasnya erosion of unconsolidated matte. Jadi di bawah ini adalah unconsolidated matte. Saat si clay maupun silt atau matte itu tadi belum mengalami konsolidasi, artinya kohesi yang akan terjadi pada butirannya belum terjadi, maka energi yang dibutuhkan untuk mengalami transportasi itu yang paling rendah, lebih rendah dari very fine sand. Very fine sand di sini ya. Jadi yang unconsolidated matte-nya di sini. Ini akan tertransportasi sebagai bed load atau tertransportasi sebagai suspension. Dan kapan dia akan terendapkan? Dia terendapkan mulai sini sampai ke sini. Ya, ini yang terjadi adalah proses pengendapan. Ya, jadi semakin dia kecil dan sudah mengalami konsolidasi ukuran butirnya, maka dia membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengerosi dan sampai tertransportnya dia. Tapi pada umumnya grafik normalnya semakin besar ukuran butir, maka dia akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengalami transportasi. Dan semakin besar ukuran butir dengan energi yang sama, maka dia akan terendapkan terlebih dahulu dibandingkan yang ukuran butirnya halus. Nah, ini adalah yang dijelaskan oleh Hillstrom ya, bagaimana si ukuran butir tadi dia dipengaruhi oleh kecepatan dari aliran untuk mengalami pengendapan dan erosi serta transportasi. Oke, ini adalah literatur yang bisa kalian gunakan untuk menggali lebih dalam materi-materi yang ada pada kuliah ini. Yang saya gunakan juga literatur dari 7 buku ini ya. Baik, ini adalah penutup dari kuliah kali ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.